Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Trisnawati, mahasiswa PPG tahun 2020. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang aljabar. Yuk, mari kita simak materinya. Apa itu aljabar? Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan bertemu dengan yang namanya masalah matematika. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan bentuk aljabar. Bentuk aljabar di sini merupakan bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Mari kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Berikut contoh bentuk aljabar. 2A min 3x kuadrat. Ada 2x plus 3y min 7. 4m min 2n min 3. Unsur-unsur aljabar. Perhatikan aljabar berikut. Bentuk aljabar 2x plus 4. Angka 2 dinamakan sebagai koefisien. Dan huruf X ini dinamakan sebagai variabel. Dan angka 4 ini dinamakan sebagai konstanta. Berikut pengertian dari unsur-unsur aljabar. Yang pertama adalah variabel. Variabel merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel disebut sebagai pengubah. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, X, sampai Z. Ya, lanjut. Pengertian dari koefisien. Koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, 6x plus 4y plus 5x min 7y plus 9. Koefisien dari suku 6x adalah 6. Koefisien dari 4y adalah 4. Koefisien dari 5x adalah 5. Koefisien dari negatif 7y adalah negatif 7. Kemudian yang dinamakan dengan konstanta. Konstanta merupakan suatu suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, contoh di sini angka 4 tidak ada variabelnya, makanya disebut sebagai konstanta. Pada bentuk aljabar ada yang dinamakan dengan suku. Suku merupakan variabel beserta koefisien atau konstantanya pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh aljabar dari 3x plus 8. Selisihnya adalah penjumlahan. 3x suku pertama dan 8 suku kedua. Jadi bentuk aljabar ini memuat dua suku. Suku dibedakan menjadi dua, suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, 5x dan negatif 2x, 3a kuadrat dan a kuadrat, y dan 4y. Contoh lagi yang pertama. Bentuk aljabarnya 21x plus 9y plus 7x plus 4y. Suku sejenisnya adalah 21x dan 7x, 9y dan 4y. Bentuk aljabar yang kedua 28x plus 12y min 6x min 9y. Suku yang sejenisnya adalah 28x dan negatif 6x. Kemudian 12y dan negatif 9y. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya tidak sama. Contohnya, bentuk aljabar dari 3x plus 2y.
Nah, di sini variabelnya X dan variabelnya Y tidak sama ya. Kemudian 5XY min 8Y, 9P min 2Q. Untuk aljabar berdasarkan banyak suku dibedakan menjadi suku 1, suku 2, suku 3, dan lebih dari 3 suku. Yang pertama, suku 1 disebut sebagai monomial, merupakan bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya, 3x, 2a kuadrat, negatif 4xy. Suku 2 merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Nah, ini contohnya. 2x plus 3, a kuadrat min 4, 3x kuadrat min 4x. Nah, suku 3 merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, ini ya. 2x kuadrat negatif x plus 1. Ini 3 suku. 3x plus y min xy. Nah, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut sebagai suku banyak atau polinomial. Sekarang faktor. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q, dengan A, P, Q-nya bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor-faktor dari A. Pada bentuk aljabar di atas, 5x dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5 kali x atau 5x sama dengan 1 kali 5 kali x. Jadi, faktor-faktor dari 5x adalah 1, 5x, dan 5x. Hitung bentuk aljabar. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, sebaiknya kalian harus memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel dari suku banyak tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 3 kali A plus 4 sama dengan 3A plus 12. Ini dinamakan sebagai sifat distributif. Kemudian yang kedua, negatif kali X plus negatif 4 sama dengan negatif X plus 4. Yang ketiga, 5N kali X plus 2Y plus 3 sama dengan 5NX plus 10NY dan 15N. Jika pada bentuk aljabar misalnya 5x plus 3y, variabel x kita ganti dengan angka 2, dan variabel y-nya kita ganti dengan angka 4, maka diperoleh, nah 5x-nya tadi 5 dikali 2, plus 3 kali y-nya tadi sama dengan 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 10 plus 12. Nah, proses mengganti variabel dengan suatu bilangan disebut sebagai proses substitusi. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Berikut contoh operasi pada bentuk aljabar. Tentukan jumlah dari 12x kuadrat min 9x plus 6 dan negatif 7x kuadrat plus 8x min 14. Cara pengerjaannya yaitu 12x kuadrat min 9x plus 6 itu dikurung dulu, lalu dijumlahkan dengan bentuk aljabar yang kedua, yaitu negatif 7x kuadrat plus 8x min 14. Kemudian kita sederhanakan dengan mengeluarkan kurungnya terlebih dahulu. 12x kuadrat min 9x plus 6. Nah, yang bentuk aljabar yang kedua kan dikeluarkan kurungnya. Nah, ini ada positif sama negatif, ketemu jadinya negatif. Jadi, negatif 7x, positif ketemu dengan positif 8x, tetap 8x, dan positif
dengan negatif 14, jadi negatif 14. Kemudian kita sederhanakan susun yang suku sejenisnya itu berdekatan. Sama dengan 12x kuadrat dengan negatif 7x kuadrat. Kemudian negatif 9x plus 8x dan plus 6 negatif 14. Nah, suku yang sejenis ini kita sederhanakan. 12x kuadrat min 7x kuadrat sama dengan 5x kuadrat. Dan negatif 9x plus 8x sama dengan negatif x. Dan plus 6 negatif 14 sama dengan negatif 8. Atau cara yang mudah kita dapat disusun sebagai berikut ini. Nah, disusun seperti penjumlahan atau pengurangan biasa. Nah, karena ini suku-suku yang sejenisnya ini diluruskan. Nah, dari belakang ya. Nah, plus 6 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 8. Kemudian negatif 9x ditambah plus 8x sama dengan negatif 1. 12x kuadrat ditambah negatif 7x kuadrat sama dengan 5x kuadrat. Contoh berikutnya, contoh ini biasanya pada cerita matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh gambarnya. Gambar di samping menunjukkan sebuah persegi dengan panjang sisi 2n cm. Tentukan keliling persegi tersebut dinyatakan dalam n. Cara pengerjaannya adalah, nah, kita harus mengerti dulu keliling dari persegi. Nah, keliling persegi dapat dicari dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi persegi. Maka keliling persegi tersebut sama dengan 2n ditambah 2n ditambah 2n ditambah 2n sama dengan 8n cm. Contoh berikut adalah tentang pengurangan. Soalnya di sini, kurangkan 5p min 3q dari 9p dan 6q, kemudian sederhanakanlah. Cara penyelesaiannya, kita harus ingat bahwa A dikurangkan dari B itu artinya B min A, bukan A min B. Nah, jadi hasil pengurangannya 9p min 6q dikurangi 5p min 3q sama dengan, kita keluarkan kurungnya, 9p min 6q min 5p plus 3q sama dengan, dikumpulkan suku-suku yang sejenisnya, 9p min 5p sama dengan 4p, negatif 6q plus 3q sama dengan negatif 3q. Atau kita bisa menyelesaikan pengurangannya dengan cara disusun. Di sini ada yang suku kedua dulu, 9p min 6q dikurangi 5p min 3x dari belakang ya. Yang suku sejenisnya 6q dikurangi negatif 3q sama dengan 3q. Kemudian 9p dikurangi 5p sama dengan 4p. Contoh yang kedua. Kurangkanlah negatif 4 dikali 2x plus 3 dari negatif 5 kali x min 2. Kemudian sederhanakan hasil pengurangan tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu yang dari belakang berarti ya, dari. Nah, jadi negatif 5 kali x min 2 dikurangi negatif 4 dikali 2x plus 3. Nah, yang ini disederhanakan terlebih dahulu. Negatif 5 maksudnya ya. Negatif 5 kali x sama dengan negatif 5x. Negatif 5 kali negatif 2 sama dengan 10. Kemudian yang ini. Negatif 4 kali 2x. Negatif 8x. Negatif 4 kali 3 sama dengan negatif 12. Kemudian susun lagi. Tulis yang awalnya dulu. Negatif 5x plus 10. Kemudian ini kurungnya dikeluarkan. Negatif dikali negatif 8x sama dengan positif 8x.
Negatif kali negatif 12 sama dengan positif 12. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Negatif 5x plus 8x sama dengan 3x. Kemudian 10 ditambah 12 sama dengan 2. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian suku tunggal. Contohnya A kali B itu sama dengan AB. Dan B kali A sama dengan juga A kali B atau sama dengan AB. Ini hasilnya sama ya. Jadi dinamakan sebagai sifat komutatif. Contoh, sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, A kali 7 kali B sama dengan 7 dalam kurung A kali B sama dengan 7 kali AB sama dengan 7AB. Kemudian yang B, 5 kali Y kali negatif 2X dikali Y sama dengan 5 kali negatif 2 dikali X dikali dalam kurung Y kali X sama dengan negatif 10 dikali XY kuadrat sama dengan negatif 10 XY kuadrat. Ini menggunakan sifat komutatif. Perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Untuk sembarang bilangan X, Y, dan K selalu berlaku. Nah, X dikali dalam kurung X plus K sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat. X kali K sama dengan plus KX. Kemudian yang kedua, X dikali dalam kurung X plus Y plus K sama dengan X kali X, X kuadrat. X kali Y, XY. X kali K sama dengan KX. Berikut contohnya. Jabarkanlah bentuk aljabar berikut. Yang pertama, X kali 3X plus 5. Jadi, cara penyelesaiannya, X kali 3X sama dengan 3X kuadrat. X kali 5 sama dengan 5X. Yang kedua, 2X kali dalam kurung 4X kuadrat min 3Y. Berarti 2X kali 4X kuadrat sama dengan 8X pangkat 3. Dan 2X kali negatif 3Y sama dengan 6XY. Yang ketiga, X dikali 3X plus Y plus 5 sama dengan 3 kali 3X, 3X kuadrat. X kali Y, XY. X kali 5, 5X. Kemudian yang keempat, 4X dikali X kuadrat plus 2XY min 3Y kuadrat. Jadi 4X kali X kuadrat sama dengan 4X pangkat 3. 4X kali 2XY, 8X kuadrat Y. 4X kali 3Y kuadrat, negatif 12XY. Perkalian suku 2 dengan suku 2 menggunakan hukum distributif. Perkalian suku 2 dengan suku 2 dapat dijabarkan dengan menggunakan hukum distributif. X plus A dikali X plus B. Nah, jadi X dikali X plus B ditambah A kali X plus B. Lanjut perkalian menggunakan hukum distributif. Contohnya ya, soalnya ini. Tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan hukum distributif. Cara penyelesaian yang pertama, 3X plus 4 dikali X min 2 sama dengan 3X dikali X min 2 ditambah 4 dikali X min 2 sama dengan 3X kali X sama dengan 3X kuadrat. 3X kali min 2 min 6X. Kemudian 4 kali X, 4X, 4 kali min 2, min 8. Dikumpulkan jadi satu suku-suku yang sejenisnya. 3X kuadrat, terus 6X plus 4X sama dengan negatif 2X min 8. Kemudian yang kedua, 2X min 3 kali X plus 1 sama dengan 2X dikalikan dengan suku yang kedua X plus 1 min 3 kali X plus 1 sama dengan 2X kali X, 2X kuadrat, 2X
kali 1 2x, kemudian negatif 3 kali x negatif 3x, negatif 3 kali 1 negatif 3. Dikumpulkan lagi suku-suku yang sejenisnya, 2x kuadrat, kemudian plus 2x dikurangi 3x sama dengan min x min 3. Pembagian bentuk aljabar. Jika dua bentuk aljabar memiliki faktor yang sama, maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama. Contohnya, tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Yang A, 28A pangkat 5B pangkat 3 dibagi negatif 7A pangkat 4 sama dengan 28A pangkat 5B pangkat 3 per negatif 7A pangkat 4. Pernya ini merupakan dibagi, maksudnya ya. Nah, sama dengan 28 dibagi negatif 7, A pangkat 5 dibagi A pangkat 4, B pangkat 3 dibagi 1. Jadi hasilnya negatif 4A B pangkat 3. Kemudian yang B, 42x pangkat 7 y pangkat 8z dibagi 6x pangkat 3 y kuadrat sama dengan 42x pangkat 7 y pangkat 8z dibagi atau per 6x pangkat 3 y kuadrat sama dengan 42 dibagi 6 x pangkat 3 dibagi x pangkat 7 dibagi x pangkat 3 y pangkat 8 dibagi y kuadrat z dibagi 1 sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7, x pangkat 3 per x pangkat 7 per x pangkat 3 sama dengan x pangkat 4, y pangkat 8 per y kuadrat y pangkat 6, dan z per 1 sama dengan z. Jadi hasilnya 7x pangkat 4 y pangkat 6 z. Pembagian cara yang kedua kita bisa menggunakan progapet. Contohnya, tentukan hasil pembagian x kuadrat plus 8x plus 12 dengan x plus 2 menggunakan cara bagi kurung ya. Nah, ini x kuadrat plus 8x plus 12. Nah, ini di dalam kurung. Kemudian pembaginya x plus 2. Cara pertama yang kita lihat adalah pangkat pertamanya ini x kuadrat. Berarti di sini lihat x kuadrat bagi x, nanti hasilnya x, berarti di atasnya adalah x. Kemudian x kita kali dengan x plus 2, hasilnya x kuadrat plus 2x. Kemudian kita kurangkan 8x dikurangi 2x sama dengan 6x. Kemudian 6x kan nggak bisa dibagi x plus 2, jadi plus 12-nya kita turunkan. 6x plus 12 dibagi x plus 2 sama dengan hasilnya 6. Kemudian 6 dikalikan x plus 2. 6 kali x 6x, 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian dikurangkan. 6x plus 12 dikurangi 6x plus 12, jadi hasilnya 0. Demikianlah pemaparan materi tentang aljabar, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam pemaparannya masih banyak sekali kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.